amalan ataupun orang bisa menghindarkan pada suatu larangan-larangan. Semakin banyak orang mengetahui informasi atau banyak ilmu, maka tentu dia mempunyai kesempatan untuk bisa melaksanakan amal yang seluas-luasnya. Sebaliknya, ya, sebaliknya, apabila orang kurang informasinya atau ilmunya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan amal yang seluas-luasnya dan bahkan bisa terjerumus dalam suatu dosa-dosa yang tentu membahayakan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat kita tunggu, yaitu adik dari Bapak Mukhtar, Bapak Faisal dari Aceh, seorang dokter bidang Quran dan mempunyai pondok pesantren. Tapi tadi saya belum tanya ke Pak Mukhtar, mungkin nggak jadi datang ke Jakarta. Insya Allah kita ganti lain hari. Nah, pada kesempatan hari ini saya tentu belum siap satu materi yang baik untuk jamaah sekalian, tetapi ada satu hal yang sangat nampaknya remeh-temeh, tetapi perlu kita bahas supaya kita mengerti tentang satu larangan-larangan atau perintah-perintah dalam suatu amalan tertentu yang sedang ramai. Salah satunya yaitu kasus Ustadz Adi Hidayat yang sedang dipojok-pojokkan, disalah-salahkan oleh orang-orang yang menurut saya tidak jelas, walaupun ada seorang mungkin berbahasa Arab dan lain sebagainya, kayaknya agak kayak habaib gitu ya, itu mencela dan memojok-mojokkan Ustadz Adi Hidayat hanya karena Ustadz Adi Hidayat ditanya oleh seseorang tentang hukumnya musik, tentang hukumnya lagu. Maka beliau secara sepintas mengatakan bahwa Islam melarang lagu atau musik dengan alasan-alasan hadis atau satu surat. Yang saya salah satu ingat dari jawaban beliau itu adalah satu surat di dalam surat Luqman ayat 6. Walaupun ini adalah secara umum, tetapi beliau menggunakan alasan ayat ini untuk mengatakan bahwa kita ada larangan untuk mendengar lagu atau musik. Tetapi beliau pun tidak mengatakan bahwa haram secara mutlak. Cuma dia memang mengatakan, saya tidak suka musik, saya tidak suka lagu, karena banyak hal-hal yang lebih mudorotnya daripada manfaatnya. Salah satu ayat yang saya ingat, beliau membacakan dalam surat Luqman, surat yang 31 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtaril lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattahidaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Artinya, dan di antara manusia ada yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Jadi ini tentu tidak langsung menuju kepada masalah lagu, tapi beliau mengatakan di Quran surat ini banyak orang atau ada di antara manusia orang yang mempergunakan percakapan kosong atau menggunakan waktunya, menggunakan
apa itu percakapan atau ungkapan itu yang kosong, yang tidak ada kaitannya dengan keimanan, dan bahkan bisa menjauhkan dari keimanan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Jadi lagu itu, beliau melihat nampaknya kebanyakan lagu itu memang tentu banyak hal-hal yang lebih mudorotnya. Misalnya yang terbanyak yang dikagumi, dan mungkin kita juga ada satu lagu yang kita suka, yaitu menyebut tentang masalah cinta misalnya. Cinta dalam arti ini tentu cinta antara perseorangan yang mengagung-agungkan, ya, yang seolah-olah dia akan menjadi satu kesukaan hatinya, dan yang lain-lain lah. Nah, ini apalagi dipopulerkan, menunjukkan bahwa apa itu cinta itu betul-betul akan membuat ketenangan hidupnya misalnya kepada seseorang. Kalau dia tidak, ya maka akan menjadi satu keresahan atau masalah tentang patah hati gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya hanya ingin mencoba bukan membantu, tapi mungkin memberikan pengertian mengapa beliau seperti itu. Tapi yang saya maksud adalah kita ini sekarang ini sangat mudah sekali itu menyalah-nyalahkan seorang ulama, apalagi ulama itu adalah ulama yang sudah ternama dalam artian orang yang sangat berilmu, dan dia betul-betul menjelaskan sesuatu yang kadang-kadang tidak suka dengan apa yang kita inginkan, kemudian kita ikut mengolok-olok, kemudian ikut menyalah-nyalahkan. Ini adalah satu Allah mengancam dengan azab yang amat pedih. Karena kalau ulama itu orang yang berilmu, dan dia dikenal bukan ulama su, bukan ulama yang jahat, tapi dia ulama yang betul-betul kelihatan kiprah dakwahnya, itu bisa saja ya, dia akan tergelincir dengan apa itu kesukaannya, atau dengan salah satu hal minim pemahaman tentang itu, kemudian mengucapkan sedikit, itu kita sudah ngecapnya itu seperti kayak apa itu seorang ulama yang seperti kayak, kalau kita contohkan seperti kayak gulungan kain putih yang sangat luas, dan ada satu titik saja celah warna hitam misalnya, maka orang yang diingat-ingat itu adalah hitamnya itu, tidak melihat bagaimana dia tuh seorang yang sangat banyak sekali apa itu amalan dan ilmunya. Nah, ini maka kita dianjurkan kalau kita melihat ulama seperti itu, maka tunggulah kembalinya, jangan ikuti ketergelincirannya. Itu kalau menemui kesalahan. Misalnya, maaf, saya yang kepegangan di pikiran saja. Misalnya tentang rokok, ada ulama yang kemudian dia orang yang kebetulan suka rokok, kemudian dia ditanya tentang rokok, dia mengatakan bahwa rokok itu nggak ada masalah, atau dia tidak pernah bicara apa-apa. Tetapi orang-orang mengikuti bahwa kemudian melarang seorang untuk merokok. Kemudian dia menunjuk pada ulama yang besar itu, wah itu saja dia merokok. Nah, jadi dengan alasan-alasan seperti itu kadang-kadang kita itu membela kesukaan kita karena si ulama itu melakukan sesuatu. Nah, sekarang saya masuk kepada masalah musik. Jadi kalau saya, tentu kita akan merinci tentang musik atau lagu itu apa gitu. Kalau lagu itu, musik itu menurut saya itu ada 3 hal. Pertama tentang penyanyinya, yang nyanyi itu siapa. Yang kedua alat musiknya.
Yang ketiga adalah syairnya atau isi dari lagunya. Kalau kita mau merinci, mengapa sampai ulama mengatakan seperti itu? Kadang-kadang dia belum sempat menjelaskan apa itu penjelasan yang dalam, tetapi kita tahu bahwa kalau ulama itu mengatakan sesuatu itu panjang tentu, apa itu namanya, alasan-alasan. Nah, kalau musik itu, menurut hemat saya, kalau menyangkut tiga hal tadi, maka berarti yang harus kita perhatikan ada tiga hal. Itu tentang alat musik misalnya. Kita tahu bahwa kalau kita mengkaji hadis, atau kita pernah mendengar hadis, atau kita rajin membaca-baca hadis secara sepintas saja ya. Jadi alhamdulillah di Nurul Ikhlas ini, Ustadz Joko itu setiap habis maghrib itu selalu bacakan satu hadis, satu hadis, satu hadis. Kalau perlu hanya baca hadis itu saja, kita tugaskan ada di masjid di Galaksi itu, setiap habis maghrib itu salah seorang atau bahkan beberapa berganti-gantian hanya baca hadis saja, sepintas saja gitu. Tetapi satu bacaan hadis itu bisa membuat ingatan kita, dan itu tadi saya katakan, orang yang banyak informasi atau ilmu itu kan informasi ya, maka dia akan banyak petunjuknya, petunjuk baik melakukan amalan-amalan yang banyak atau petunjuk untuk larangan-larangan sesuatu. Nah, kembali lagi pada alat musik. Alat musik itu memang di dalam hadis itu ada beberapa, saya nggak hafal, yang kita dilarang. Dikatakan bahwa kita dilarang menggunakan alat musik itu seperti suaranya gemerincing lonceng misalnya, atau satunya lonceng misalnya trompet. Itu ada jelas di hadis itu. Setidak-tidaknya Rasulullah melarang itu gitu, untuk kita menggunakan satu alat yang biasa dipergunakan oleh orang yang agama lain atau ikut-ikutan itu ya. Jadi kita menyerupai orang-orang yang tidak mempunyai petunjuk atau dari agama lain, itu kita dilarang. Misalnya pakaian, pernah disebutkan bahwa orang Buddha itu, ya kita tahu pakaiannya itu selalu berwarna apa itu namanya, orange atau apa itu menjadi pakaian warna yang menjadi ciri khas mereka untuk orang-orang yang sangat alim di orang dalam beragama Buddha misalnya. Nah, itu adalah larangan kita ikut-ikutan menyukai warna yang walaupun kayaknya kita suka gitu. Nah, jadi di sini kalau satu musik yang menggunakan alat musik ya, apa yang dilarang itu tentunya para seniman yang memperhatikan ini, dia akan menghindari dengan alat-alat musik yang dilarang tadi misalnya. Karena ada alat yang diperbolehkan misalnya, yaitu apa, gambus itu apa namanya, rebana ya. Itu sesuatu yang tidak dilarang dan biasa digunakan orang dalam kalimatul urus atau lagu-lagu perjuangan. Nah, di sini satu yang beliau lihat bahwa alat-alat musik yang banyak dilarang itu biasa digunakan untuk orang-orang bernyanyi. Mungkin satu hal itu ya, saya mencoba bisa memahami mengapa beliau mengatakan seperti itu. Itu masalah alat musik. Yang kedua tentu menyangkut penyanyi. Penyanyi itu pertama, kalau di dalam hadis itu dikatakan bahwa perempuan itu suaranya itu adalah aurat, sesuatu yang tidak pantas untuk didengar, apalagi maju di depan umum menjadi penceramah yang di dalamnya banyak bapak-bapak, kemudian dia berceramah di mimbar seperti ini, seorang perempuan. Itu biasanya itu juga agak dihindari oleh para ulama itu. Kalaupun misalnya di masjid kebetulan ada seorang tokoh perempuan, dulu pernah kita menghadirkan Ibu Bu Ina ya. Nah, itu kita kemudian
mencoba bisa berceramah, kemudian kita kasih mimbar di belakang. Jadi bukan tempat biasa orang-orang laki-laki memberikan ceramah atau memberikan khutbah. Itu bisa diletakkan di belakang untuk paling tidak menghindari tampilan ke depan. Jadi pertama suaranya aurat, dan kemudian dia tampil di depan laki-laki, apalagi nyanyi, apalagi joget, apalagi pakaiannya tidak menutup aurat misalnya. Itu jelas-jelas yang sering dilakukan, dan para ulama lebih menghindari tidak ikut bertanggung jawab terhadap ini. Maka dia mengatakan bagi saya itu adalah haram. Tapi dia bukan mengharamkan secara umum, mengharamkan bagi saya, katanya. Saya mencoba, walaupun tidak mendengar langsung secara detail, tapi sepintas itu yang beliau katakan. Jadi kembali lagi kepada penyanyi, itu menyangkut tadi pakaian, menyangkut apa, gerakan, bahkan suaranya pun itu dimakruhkan. Dimakruhkan itu artinya tidak mutlak menjadi suatu larangan, tetapi dia boleh pada saatnya, misalnya untuk pengajar di dalam satu pendidikan gitu. Dia mengatakan sesuatu, bercerita tentang ilmu, itu sesuatu hal yang ada manfaatnya. Maka kalau di dalam sholat misalnya, mengapa perempuan itu diletakkan di belakang? Kalau ada perempuan di depan, sudah semua kacau semua pikirannya gitu ya. Bahkan aminnya pun jangan sampai bersuara yang kita tahu. Seseorang, oh itu saya tahu itu aminnya itu suaranya Bu ini misalnya. Itu aminnya memang sir, yang dia amin tetapi didengar oleh dirinya sendiri. Nah jadi atas dasar itu kemungkinan yang ingin beliau sampaikan, mengapa musik haram, karena pada umumnya penyanyi itu sekarang banyak perempuan. Kita pun juga kadang-kadang suka suara siapa misalnya, desahannya gitu, apalagi pakai mendesah yang menyebabkan orang membayangkan sesuatu, itu yang dikhawatirkan. Maka jadi menyangkut sudah dua hal tadi. Pertama alat musik, yang kedua penyanyi. Laki-laki pun apabila menyanyi dia dengan jogetan dan pakaian-pakaian, kalau kita lihat penyanyi top gitu ya, kadang pakai celana pendek, atau bahkan kalau Queen itu ya, Queen itu siapa itu, Frederick siapa itu, Mercury itu kalau nyanyi dia pakai capatannya itu, dan orang suka sekali itu, dia sampai joget-joget, mengangkat, melemparkan apa namanya, mix dan sebagainya. Nah itu ada larangannya. Jadi kita kalau bisa, tapi karena kita menganggap tidak sesuatu yang masalah, karena itu sudah terbiasa, memang nggak ada masalah gitu. Jadi bagi orang yang tahu tentang informasi atau ilmu ini, jadi orang dia tidak mau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang banyak yang dianggap tidak masalah, padahal itu masalah. Nah jadi kebanyakan seperti itu, maka beliau mungkin meragukan bahwa kalau melihat seperti itu, atau bahkan yang melakukan tidak berdosa, dia tidak melihat itu, pasti ada dosa dan ada larangannya. Apabila ada sesuatu yang dilarang, maka kita tidak menghindarinya, maka larangan itu akan meningkat kepada amalan-amalan yang lain. Misalnya di dalam Islam dilarang khalwat, bersendirian antara laki-laki dan perempuan. Apa hukumannya? Mungkin kita tidak mendapatkan satu hukuman yang langsung, oh dia berdua maka dia berdosa, hukumannya apa? Cambuk. Tidak ada, cuman dilarang kita. Tapi apabila larangan itu kita biarkan, maka dia akan meningkat pada suatu dosa yang lebih meningkat, karena kita menganggap nggak apa-apa, berdua cuma ngobrol saja. Nah, ngobrol saja antara laki-laki dan perempuan berdua itu akan menimbulkan satu permasalahan yang lebih banyak, saling memandang,
kemudian saling bercerita, apalagi saling kemudian akan curhat dan lain sebagainya. Itu sebagian pasti akan menimbulkan dosa yang lebih lanjut, bukan hanya berdua laki-laki perempuan itu. Itu efek di dalam larangan-larangan yang banyak disinggung dalam hadis-hadis itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah lagu itu menyangkut syair. Syair itu kebanyakan juga pasti menyimpang, kalaupun apa itu himbauan-himbauan itu, misalnya kayak Ebit GAD misalnya, dia kan banyak bercerita menyanyi tentang alam misalnya, dan kalau dia misalnya sopan menggunakan pakaian di panggung aja, lagu-lagunya bukan menunjukkan yang kehebatan alat musik atau kehebatan dalam tampilan-tampilannya, tapi adalah menunjukkan bagaimana harus anjuran-anjuran bahwa kita harus ingat bahwa alam ini ada yang mengelola, ya, alam ini ada yang menciptakan, alam ini ada yang menjaga, alam ini ada yang memberikan satu tanda-tanda misalnya. Mungkin dari sisi itu ulama tidak pernah ada kemudian melarang lagu seperti apa yang disampaikan oleh Ebit GAD misalnya. Kita lihat banyak ada lagu, misalnya dulu Bimbo ya, walaupun di situ ada Iin Parlinanya misalnya, tetapi orang tidak menilai itu. Yang dilihat misalnya tentang rindu kepada Rasul misalnya, itu kita memang bisa menangis karena dengan lagu-lagu itu. Dengan kemudian kita lihat Rasul, perjuangannya dan sebagainya. Nah, di sini yang tidak menyalahi dari ayat ini tadi, kalau dia berucap untuk mengolok-olok kosong pada manusia, kemudian itu menyebabkan dia menjauhkan diri kepada Allah, kepada amal, itu mesti ada larangan. Apalagi lagu-lagu tentang cinta tadi yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, maka dari hadis ini pula di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong. Ini yang sangat perlu sangat kita kontrol. Karena dikatakan satu pertemuan, percakapan, tidak ada yang lebih baik kecuali di dalam percakapan, pertemuan, obrolan itu isinya adalah saling mengingatkan antara masalah ketakwaan, masalah dosa. Dan dikatakan dalam surat Al-Asr itu wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Jadi orang yang mempergunakan untuk tawasaw bil haqq, nasihat menasihati itu kebenaran dan menasihati tentang bagaimana larangan apa yang dibicarakan itu, maka itu termasuk orang-orang yang merugi. Ya kalau kayak gini kan kita bicara tentang ilmu, bicara tentang amal, tentu amalannya besar sekali, dan bahkan di samping ada amalan yang besar, ada petunjuk, walaupun itu dikatakan oleh orang-orang yang lebih rendah, lebih ilmunya lebih rendah dari kita. Tapi kadang-kadang apa yang disampaikan orang-orang yang ilmunya rendah dari kita, mungkin informasinya kita lupa gitu loh. Oh iya, jadi ingat seperti itu. Itu mengingatkan, setiap ungkapan-ungkapan hadis ayat itu pasti akan mengingatkan. Jadi kalau kita banyak ngobrol, banyak sering melakukan satu pertemuan-pertemuan, maka diusahakan pertemuan itu tentu membicarakan masalah ketakwaan, apalagi membicarakan tentang gunjingan. Ini yang menjadi berbahaya. Maka Rasulullah pernah menjumpai para sahabat sedang berbicara di perempatan jalan. Kemudian Rasulullah hanya menyampaikan satu hal kepada dia, wahai sahabatku, tahu nggak tentang panasnya api neraka? Itu ada sekerikil kecil saja, itu ada di kaki kita, maka otak kita akan mendidih. Apa maksud Rasulullah mengatakan ini?
Ternyata obrolan-obrolan yang sambil tertawa terbahak-bahak, yang kemudian apalagi membicarakan orang, apalagi kemudian kita tidak bermanfaat, itu suatu obrolan-obrolan yang bisa menjauhkan kalau dari ini. Maka Rasulullah mengancam itu, ingat kerikil kecil itu kalau ditaruh di dalam kaki adalah dia bisa membuat mendidih. Nah, artinya kita tidak dilarang dalam hal ini untuk ngobrol secara ngalor ngidul gitu ya. Yang dilarang itu bukan obrolannya tetapi isinya. Kalau setiap kemudian isi bicara kita koreksi tentang masalah ketakwaan, tentang bagaimana jahatnya kecurangan, bagaimana kerjasama terhadap masalah kejahatan-kejahatan, itu beda dengan orang melakukan kejahatan kecurangan sendiri misalnya. Kalau orang melakukan bohongan sendiri untuk kepentingannya sendiri gitu, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk untuk dia bertobat. Tetapi kalau kejahatan itu dilakukan bersama-sama, kemudian saling membenarkan, menemukan cara-cara untuk bagaimana apa itu disatukan kejahatan, Allah mengingatkan, innallaha sadidul iqab, sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Itu untuk mengingatkan orang-orang yang bekerja sama untuk kejahatan, berbicara untuk keburukan. Masyaallah muslimin. Jadi kembali kepada lagu tadi, apabila lagu itu memang dia ditujukan untuk menghantarkan orang supaya mengingat, bertakwa, apalagi dengan alat-alat musik yang tidak diharamkan, apalagi kemudian dia juga apa itu tidak membuat lagu itu orang membuat jingkrak-jingkrak gitu. Itu tentu dari sisi ini kalau mau berhati-hati, insya Allah kita tidak bisa mengharamkan juga gitu. Artinya orang membayangkan apa yang Ustadz Hidayat katakan, mungkin dianggap dia itu menyamakan semua persoalan, bahwa kok musik haram, kok ini lagu haram. Nah, ini banyak orang yang kemudian menentang tanpa kita melihat bagaimana jasa-jasa pengetahuan ilmu beliau misalnya. Kemudian kita ikut mengecam, kemudian kita ikut benci, kemudian kita ikut membuang apa buku-buku, dan kan banyak yang seperti itu. Ini nggak perlu seperti itu. Sebaliknya kita suka membuat orang, seorang yang entah kayaknya ulama tetapi kok omongannya selalu menganjurkan kesalahan, kemudian mengolok-olok apa itu ustadz-ustadz yang lain, itu seperti seolah-olah kain hitam itu digelarkan, itu ada titik putih, itu yang kita ingat putihnya. Oh itu aja boleh kok ya, membagi-bagikan uang kemudian untuk mempengaruhi dia dan sebagainya, itu boleh. Yang dilihat itu padahal dia ulama yang selalu membuat masalah, tapi ada satu kebaikannya saja kemudian kita melupakan kesalahannya itu. Nah, kita harus adil di dalam hal ini ya. Apalagi kita tahu sekarang tahapannya itu sudah sampai kebaikan itu tidak boleh menggunakan ayat misalnya. Jadi tidak ada orang ulama yang dijadikan satu menteri misalnya. Jadi yang dicari itu sekarang justru malah menteri agama pun dicari orang yang bermasalah gitu. Bahkan berani mengolok-olok ya. Kita tahu kasus seorang menteri mengatakan azan disamakan dengan anjing menggonggong gitu. Nah ini persoalan negeri kita. Persoalan adalah kebijakan-kebijakan apa itu penguasa rezim kita ini memang nampaknya ingin membawa kepada masyarakat itu masalah sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dengan masalah umum. Jadi kalau masalah umum jangan bawa-bawa agama deh gitu. Jadi seolah-olah kalau masalah umum itu tidak akan terkena dengan masalah agama, bebas gitu. Partai seolah bebas. Ini jangan bawa masalah agama lah. Partai boleh memutuskan satu hal yang pengkhianatan dan lain sebagainya. Maka kalau kita berada pada satu partai yang kita tidak menilai partai itu haram atau halal gitu, tetapi kemudian partai itu selalu melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka kita harus keluar di dalam satu partai tersebut karena sudah diusahakan begini, tapi tetap tidak, maka dia akan menjadi mudarat.
Kalau kita tidak menyatakan keluar, artinya apapun yang diambil keputusan oleh sebuah partai itu, maka itu kita akan tertimpa oleh dosanya. Karena kita menjadi sebuah jamaah. Jadi kita kalau menjadi satu jamaah, pilihlah jamaah yang tentu memberikan manfaat kepada kita, bukan memberikan apa itu kemudaratan partai itu dan kita membiarkan berada di dalam itu. Kalau partai pimpinannya sudah menyimpang, sudah mengatakan nggak apa-apa sholat nggak mengatakan mengucap amin, atau menunjukkan telunjuknya dua misalnya seperti itu. Ini kan sudah mengolok-olok sebuah agama. Kalau pimpinannya tetap melakukan seperti itu, saya waktu itu berkomentar, lihat kalau seorang mengatakan seperti itu dan tidak beristighfar, pasti akan dilanjut dengan dosa-dosa yang lain. Nah maka karena kita anggota partai itu kita terkena dosa, maka kita betul-betul kepada pemimpin itu kita memang harus menyampaikan nasihat, karena itu di dalamnya ada kita gitu. Yang kedua, kalau kita habis dalam satu perkumpulan yang tidak ada kaitannya dengan agama, padahal waktu kita yang kita habiskan di dalam satu organisasi itu misalnya sampai 20 jam, 15 jam, berarti sehari dalam 15 jam itu dia tidak akan berpahala dan bahkan bisa menimbulkan dosa, kecuali kita tetap berada di situ karena ingin saya menjadi pengkoreksi, misalnya selalu menyampaikan apa yang ada dalam kesalahan-kesalahan supaya partai atau kelompok kita ini tetap dalam kebenaran misalnya. Nah ini boleh, misalnya kita sebagai anggota Muhammadiyah kita suka karena amalan-amalannya juga menunjukkan amalan-amalan yang luar biasa, mendirikan pendidikan, mendirikan apa itu tempat lembaga, rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi itu pun kita juga harus menyampaikan apabila satu saat ketuanya itu melakukan satu keputusan politik yang bertentangan dengan Islam, mendukung satu pemimpin yang jelas pemimpin itu benci pada Islam, ingin meruntuhkan Islam, menangkapin ulama dan lain sebagainya, membuat kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan, bahkan membiarkan penjajahan. Ya, terpaksa saya sedikit untuk singgung, misalnya yang sedang ramai ini adalah seorang salah satu menteri yang merasa senior, yang bisa seolah disebut orang sebagai menteri atasi segala urusan. Itu kalau disingkatkan ASU, itu menteri ASU, menteri yang bisa atasi segala urusan, menyampaikan bahwa dia akan mendatangkan petani sebelum masa lengsernya ini 1 juta petani, yaitu petani dari Cina untuk mengolah sawah di Kalimantan Tengah. Atau seorang menteri yang ingin mengusir masyarakat di Rempang, yang dia sebelum Indonesia merdeka pun dia sudah menempatin di situ. Kemudian dengan alasan mengosongkan. Mengapa mengosongkan? Karena dia tidak punya apa sertifikat misalnya. Mestinya pemerintahan itu pada suatu bangsa, kelompok yang kita tahu bahwa di dalam Indonesia itu banyak pulau-pulau yang dia tidak ada kaitannya dengan kenegaraan pusat. Dia mencari penghasilan juga dari situ, pertanian dan sebagainya. Mestinya orang seperti itu dibuatkan sertifikat. Bagaimana ini? Ini orang sudah dari turun-menurun, sebelum Indonesia merdeka pun sudah tempat di situ. Tahu-tahu sekarang dianggap tidak punya sertifikat, diusir. Ini kan satu kezoliman yang luar biasa. Kalau kita tidak mengambil renungan, atau jangankan kita ikut berdemo, kita tidak peduli terhadap seperti itu kita bisa kena dosanya juga. Paling tidak kita beristighfar. Nah itu tadi kembali lagi kepada persoalan pokok. Jadi masalah segitu pun kita bisa mengkritisi setiap satu amalan. Jangan sampai kalau ada ulama menyinggung ayat yang tidak umum misalnya, dia tidak berani ngomong masalah itu, karena kalau ngomong akan wah ini membuat ribut saja, padahal yang disampaikan itu ayat misalnya. Yang orang tidak berani menyinggung itu karena kalau ulama menyinggung masalah itu pasti terjadi ribut dan dia masih akan dibenci. Kebetulan saja misalnya masalah di mana di masjid sekarang kita lihat ada ulama
ya bercerita atau menceritakan tentang masalah poligami misalnya, wah habis sudah. Begitu dengan ulama ngomong kayak gitu, ibu-ibu tolong itu jangan dipakai lagi deh di sini gitu. Jadi kita seolah ada satu kebencian pada satu ayat atau tidak mau melihat satu ayat itu menjadi apa namanya, ini maaf ini contoh saja, jangan dipikir dalam-dalam saya ngomongnya. Itu artinya banyak ayat-ayat yang mestinya kita dengar supaya kita tidak lalai. Bagaimana kalau seperti itu dibiarkan seperti itu, kebencian kita pada seseorang yang kemudian melakukan karena memang kesalahannya. Nah ini menjadi renungan kita, karena kita ini kan semakin hari semakin tua, jadi kita harus adil ya terhadap persatu persoalan supaya kita tidak terkena apa itu dosa berjamaah tadi gitu. Nah itulah tadi mengapa dari awal saya sampaikan kita ini butuh ya, setiap hari itu mendengar informasi baru, ilmu baru gitu. Karena sampai dikatakan kalau kajian ilmu itu seperti apalagi di masjid seperti ini, itu tidak ada lain kecuali di dalam penjelasan hadis itu para malaikat turun ke forum-forum orang yang kajian-kajian itu, turun mendengarkan. Jadi walaupun ini namanya kosong gitu ya, ini penuh ini Pak, ini malaikat-malaikat yang mendengarkan ilmu. Sampai seperti itu penghormatan terhadap kajian-kajian ilmu. Maka kita perlu banyak mendengarkan informasi. Kalau informasi-informasi yang benar, biasanya kita suka. Allah selalu mempertemukan dengan informasi-informasi itu dengan nampaknya tidak sengaja. Kalau kita sedang di mobil, di radio, tahu-tahu ada dengar apa itu namanya kajian atau pengajian, itu kita selalu dipertemukan. Tahu-tahu membuka, oh ini, itu bukan kebetulan. Memang Allah selalu memberikan petunjuk apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita mendengar lagu atau mendengar apa itu ocehan-ocehan atau omongan-omongan yang tidak berguna di dalam radio itu, kita dengarkan itu. Atau kita dengar pengajian atau itu, kita selalu pindah. Wah ini apa sih, ganti. Enggak ada ganti sampai menemui lagu-lagu yang kita sukai. Ya dia memang akan sulit menemukan satu informasi-informasi karena Allah tidak memperkenankan orang itu menjadi selalu mendapat petunjuk-petunjuk itu. Saya yakin bahwa Bapak di sini ada satu, kalau di mobil mesti akan mendengarkan pengajian atau mendengarkan informasi-informasi seperti itu, dan akan selalu yang tahu channel-channel yang seperti itu dan kita cari itu. Tapi karena kalau tidak suka ya lama-lama kita akan tertutup informasi-informasi pengajian seperti itu. Sebagaimana sekarang ini sedang maraknya orang-orang marah di seluruh dunia tentang masalah Gaza yang ternyata makin hari kita sudah bosan karena 2 bulan 3 bulan yang lalu, tapi kok terus berlanjut, kita sudah seolah lepas. Padahal misalnya besok itu ada lagi, dan selalu tiap hari Ahad itu kelompok besar yang melakukan demo besok di depan kedutaan Amerika. Kita nggak pernah mendengar itu karena kita tidak terbiasa mengikuti atau menghargai bagaimana kecaman-kecaman orang seperti itu. Jadi sekali lagi, marilah kita mohon kepada Allah, semoga amalan-amalan yang baik sengaja atau tidak sengaja kepada Allah pada anjuran-anjuran Islam, kita selalu dipertemukan supaya kualitas diri kita itu akan menjadi akan menjadi pahala bagi kita. Saya ini sangat bersyukur sekali ada satu saudara kita jamaah yang setiap hari ya dengan rajinnya melakukan rekaman untuk dimasukkan dalam YouTube, sehingga kita yang kebetulan misalnya tidak di masjid ini ya, kemudian kita bisa membuka YouTube-nya itu, padahal ada seorang ulama atau dai yang memberikan sesuatu yang bagus, kita bisa melihat dari YouTube itu atas jasa beliau. Pahala yang diperoleh dari orang yang memberikan ceramah itu sama dengan beliau pahalanya. Maaf saya terpaksa memuji bukan di pas ada beliau ya, tapi coba lihat, saya luar biasa, saya buka di YouTube Masjid Nurul Ikhlas, itu pengajian-pengajian, penceramah-penceramah yang baik yang ada di situ. Pak Tasril tentu sangat berterima kasih sekali pada beliau sebagai ketua masjid. Ternyata ini menjadi
meluaskan amal dari pengurus masjid kepada orang-orang yang di komplek ini. Jangan-jangan banyak warga juga yang tidak tahu tentang itu dan tidak peduli tentang itu. Nah, jadi amal itu tergantung kepedulian. Tidak ada kepedulian kita, ya tidak ada amal. Ada kepedulian, walaupun itu hanya di hati, itu ada amal. Walaupun hati itu bukan perintah. Kan orang suka mengatakan bahwa ya kita bisa dengan hati saja. Hati itu bukan perintah, hanya dijelaskan dalam hadis itu selemah-lemahnya iman. Man ra'a minkum al-munkarat wa yughribu bi yadihi wa in lam yastati bi fa bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi na'af adol iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi bukan perintah, ya udah saya ngambil pakai hati sajalah. Tidak diperintahkan itu. Tapi ya udahlah, itu selemah-lemahnya iman. Artinya pahalanya ya sangat kecil sekali. Cukup dengan hati. Karena di lain hati itu kita kan ada masalah perintah, omongkan kepada anak, kepada keluarga. Paling tidak ngomong seperti itu, apalagi ngomong di dalam suatu forum yang menunjukkan kepada sesuatu. Nah, jadi Masyaallah muslimin, tadinya saya cuma mau 5 menit atau 7 menit. Tapi karena saya khawatir tadi baru tanya, ada makan apa enggak? Untung enggak ada. Kalau ada kan harus mengulur waktunya ya, sampai kemudian berkenaan dengan suruh atau makan. Tapi baiklah, mungkin ini karena ini persoalan umum, walaupun di atas saya kira nggak ada masalah. Kalau ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi atau memprotes apa yang saya sampaikan, kami persilakan kepada jamaah sekalian sebelum ditutup. Karena lebih bagus memang kita sudah nanggung seperti ini suruk ya. Suruk itu kita memang banyak belum berkesempatan semua, tapi pahalanya padahal lebih bagus dari seisi dunia, dan seolah-olah orang dia melakukan ibadah ke Mekah gitu. Tapi kita lupa kalau disampaikan seperti ini, kemungkinan besok kemudian sudah banyak yang nambah suruk baru sadar. Kecuali ya, ada orang yang dia bisa baca Qur'annya itu kalau kenceng gitu, kalau diucapkan itu. Kalau di sini kan banyak orang sedang berdoa, berzikir, ngomong, baca Qur'annya kenceng, takut mengganggu, dia cepat-cepat pulang untuk tadarus di rumah. Tapi itu pun dia tetap harus mengingat pahala tentang bagaimana pahalanya suruk itu di masjid berzikir. Bayangkan kalau kita di luar subuh sampai masa suruk itu, kapan kita punya waktu? Malam ngantuk, siang sibuk, nggak bisa kita berzikir berlama-lama. Jadi mungkin itu ada yang ingin menambahkan, mungkin Pak Ketua mau koreksi apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Ada? Ya, silakan Pak Neman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal tadi diutarakan yang bisa meresahkan masyarakat, membawa kesesatan orang banyak. Kira-kira begitu saya tangkap. Belum ini daya tangkapnya sudah perlu atau sudah expired, jadi nggak bisa jelasin. Mungkin antara lain dalam kehidupan sehari-hari orang menyesatkan berpakaian. Misalnya seorang wanita kenapa harus pakai hijab dan sebagainya. Tapi zaman sekarang yang ikuti zaman now, itu apalagi kalau merasa dirinya bohai, memberi pakaian yang ketat luar biasa, itu juga menyesatkan. Tadi juga nyanyian yang melakukan gerakan tarian obor atau sebagainya, itu juga menyesatkan bahkan yang sejauh-jauhnya. Banyak hal lagi diutarakan tidak habis waktu. Namun demikian kita disudutkan oleh hal-hal, apalagi zaman IT sekarang, melalui konten-konten kreator
yang sangat luar biasa. Ngomong apapun sedikit kalau dinaikkan ke Facebook atau dan lainnya banyak itu from atau sangat luar biasa. Dan ini nama baik kalau guru akan hancurkan juga. Untuk itu kita juga bersyukur pada Allah. Allah telah memberikan pangkalan pilihan hidup, yaitu mungkin kalau saya salah menifakal amaha wujud Allah takwa. Jadi kita ini sudah disuntikan memilih dua hal, satu yang baik-baik dan satu yang buruk. Bahkan yang paling mudah dicontoh itu adalah yang buruk-buruk. Kita ingin lihat kalau di masjid ini mengundang untuk ada tausiah ceramah dari mana di pusat, dan orang datang ke sini. Tapi nggak usah pakai undangan, coba di lapangan kita ini yang bagus di depan sana, undang-undang hutan. Nggak usah pakai undangan, nanti akan datang penuh barangkali seperti itu. Nggak usah pakai pengumuman aja, Pak. Itu sudah berantai. Nah, untuk itu barangkali kita bersyukur, cuma beratnya kita disuntikan dua kali keburukan kejadian itu, kita memilihnya nggak bisa terseret kepada keburukan saja. Kalau baiknya biara, yang buruk-buruk itu sama semangatnya ngapain itu sosial? Hanya ngomong doksol seperti itu aja. Kita rame-rame ada dangdutan, nanti ada goyang-goyang apa sebagainya. Barangkali itu. Jadi dan saya singkat saja, kira-kira bagaimana kita bisa menjadi hal seperti itu, karena kita ini posisi manusia yang lemah, mudah terpengaruh karena itu saja. Kalau salah tentang saya, mohon maaf. Ya, baik. Itu tambahan beliau. Tapi satu hal saya ingin mengingatkan, ada satu film yang sedang tenar ya. Saya nggak tahu masih ada atau tidak. Tapi terus terang saya katakan, saya menyempatkan melihat film ini di dalam di layar lebar, karena banyak cerita tentang ada satu film namanya Siksa Kubur. Ya. Sekarang masih ada atau tidak? Saya karena melihat, karena banyak orang cerita, kemudian saya sebagai komentator, kreator di YouTube, saya harus tahu info-info itu. Saya lihat ternyata film Siksa Kubur itu yang mainkan aktor-aktor yang sangat kawakan, yang mungkin sudah merasa perlu amal, bertobat dan sebagainya. Yaitu ada Christine Hakim, ada Slamet Raharjo atau Eros Jarod, saya lupa mukanya kan. Kemudian ada pemain-pemain film tua semua yang isinya sangat bagus. Tahu-tahu dia membuat satu film namanya film Siksa Kubur. Jadi kontroversial nih, siksa kubur ini ada apa enggak ya? Di dalam film itu bagus sekali. Mengapa? Karena dia tidak masuk dalam kontroversial. Apakah siksa kubur itu ada atau tidak? Gitu. Nah, di situ ada menggambarkan bahwa memang ada ular yang masuk di dalam lubang orang yang sedang meninggal itu. Bagaimana ular itu melakukan suatu rekaman yang bagaimana dia melakukan siksa kepada orang yang mati, yang tentu banyak dosanya misalnya. Itu bagus, tapi kita tahu bahwa siksa kubur itu memang terjadi kontroversial di tengah masyarakat atau di orang-orang Islam, tergantung dari mana dia mau melihat itu. Karena hadis tentang siksa kubur itu memang cuma satu. Artinya bukan hadis yang mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu misalnya yang melihat banyak orang, kemudian itu sudah termasuk. Tetapi kalau hadis hadis tunggal atau hadis siksa kubur itu termasuk hadis tunggal. Orang yang mendengar dari Rasulullah itu satu orang, tapi dia kemudian menyebarkan, dan orang percaya dengan keulamaan yang mendengar dari Rasulullah itu, bahwa siksa kubur itu tidak ada. Tetapi banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa bagaimana tentang siksa kubur itu. Bahkan sekarang ada film banyak film horor yang menceritakan kontroversial tentang misalnya
film yang bersamaan dengan siksa kubur ini ada namanya film Vina atau Vina ya? Vina ya? Vina sebelum 7 hari. Kalau kita lihat di HP itu, jadi seolah-olah orang sudah meninggal itu, arwahnya masih gentayangan selama 7 hari dan dia akan menyelesaikan urusan-urusannya di dunia. Ini pengertian seperti ini, tapi orang tidak berani memperdebatkan karena kita sudah terbiasa kalau orang meninggal kita ngaji Quran selama 7 hari supaya terjaga. Nah, hal-hal itu memang bisa menimbulkan satu pertentangan pendapat. Tetapi bagi kita, namanya meninggal, mengapa dikatakan kalau kita itu meninggal, ada orang meninggal, kita ikut layan, kita ikut bahkan mengantarkan ke kubur. Itu luar biasa manfaat ilmunya. Orang yang melihat seperti itu, dia akan akan takut karena dia pada saat ke tanah kubur dia lihat beberapa orang umur berapa meninggal ini di dalamnya seperti apa, bayang-bayang kita seperti itu. Orang tua atau saudara kita yang dikubur sekarang ini dia sedang ngapain? Itu akan timbul satu ketakutan, dan ketakutan itu akan menghambat orang untuk melakukan dosa yang lebih-lebih. Coba bayangkan orang yang tidak mau mendatangi orang mati, dia tidak pernah ingat bahwa dirinya akan mati. Ya. Walaupun banyak orang yang tukang gali kubur, setiap hari kerjanya gali kubur, lama-lama dia tidak takut dengan mati. Mati biasalah, kuburan dia lompat-lompati, dia duduk-duduk di atasnya, karena itu bagi kerjanya. Karena apa? Karena ilmunya tidak ada. Kalau penggali kubur itu ada ilmu, dia juga tidak akan berani sembrono kayak gitu. Ya. Ada satu ustadz yang kebetulan kemarin ini saya buka di dalam WA itu, dia mengatakan kalau kalian mau menjaga supaya kita ingat amal-amal kita di tempat meja kerja kita, meja belajar kita, taruhlah kain kafan. Sebelum kita membaca, kita ingat-ingat ini nanti pakaianku yang satu-satunya yang akan saya pakai, saya tinggalkan semua urusan dunia. Nah, jadi seperti ini masalah apa yang disampaikan Pak Naiman tadi. Ya, saya baru ingat ini, biasanya seperti itu. Kalau ada informasi tanpa pengumuman pun, ini di lapangan besok ada di masjid ini aja saya ngomong, besok di lapangan ada acara menghadirkan penyanyi yang kemudian kita suka, ini menyebar cepat sekali, lapangan penuh. Tapi takmir mengumumkan ada ceramah di lapangan, penceramahnya hebat dan lain sebagainya, paling bisa hadir cuma hanya beberapa baris saja. Baik, saya kira mungkin ini sudah tiba waktu surut. Apabila ada satu yang salah, kami mohon maaf. Apabila ada kebaikan, semoga menjadikan kebaikan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.